Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen farmakoterapi, kardio, saraf, onkologi, renal, dan endokrin. Dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riana Ardianti dan teman-teman saya Kamelia Risna, Kirana Azahra, dan Yeni Arisapitri. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang gagal jantung kongestif, yang dimana di dalamnya mencakup beberapa poin, yaitu epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan laboratorium, terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, interaksi obat, dosis obat, dan penggolongan obat pada penyakit gagal jantung. Baik, langsung saja ke poin pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Pertama ada epidemiologi. Jumlah kasus gagal jantung di Amerika Serikat telah meningkat tetapi tetap stabil selama beberapa dekade terakhir, yaitu sekitar kurang lebih 650.000 pada kasus baru setiap tahunnya. Meskipun tingkat kelangsungan hidup meningkat, sekitar 50% pasien gagal jantung memiliki kematian mutlak dalam 5 tahun. Patofisiologi berdasarkan bagian jantung yang mengalami kegagalan. Pertama ada gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri disebabkan karena bagian ventrikel kiri jantung kiri tidak mampu memompa secara efektif. Kondisi tersebut dapat mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh dari sisi kiri jantung. Gagal jantung kanan. Pada disfungsi ventrikel kanan dapat dikatakan saling berkaitan dengan disfungsi ventrikel kiri. Tanda dan gejala. Yang pertama, dyspnea atau sesak nafas. Penderita gagal jantung umumnya akan mengalami sesak nafas saat melakukan aktivitas, saat istirahat, atau bahkan saat tidur, dan gejala ini terjadi secara tiba-tiba dan membuat penderita terbangun dari tidurnya. Sesak nafas berat yang dialami penderita terjadi karena jantung tidak cukup memompa darah yang berasal dari vena pulmonalis, sehingga memicu terbentuknya bendungan cairan di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu batuk kronis atau muncul wheezing. Penderita gagal jantung akan munculnya gejala batuk yang disertai mukus berwarna putih atau pink. Hal ini terjadi karena penderita gagal jantung mengalami penumpukan cairan di paru-paru. Yang ketiga yaitu edema. Edema pada penderita gagal jantung biasanya terjadi di kaki maupun abdomen. Terjadinya edema ini akan menyebabkan berat badan penderita meningkat drastis karena terjadi penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Yang keempat yaitu fatigue. Penderita gagal jantung seringkali merasakan mudah lelah saat melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini terjadi karena jantung tidak cukup memompa darah secara maksimal, sehingga kebutuhan darah yang mengandung oksigen dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi berkurang. Yang kelima yaitu nausea. Nausea atau tidak nafsu makan merupakan gejala yang dapat muncul pada penderita gagal jantung. Hal ini dapat diakibatkan oleh saluran pencernaan yang mengalami penurunan kebutuhan aliran darah sehingga menyebabkan gangguan dalam pencernaan. Yang keenam yaitu konfusi. Penderita gagal jantung dapat muncul gejala kurang perhatian atau penurunan daya konsentrasi dan disorientasi. Perubahan ini dapat terjadi karena terjadi perubahan kandungan elektrolit seperti natrium dalam tubuh yang menyebabkan seseorang menjadi konfusi. Dan yang terakhir yaitu takikardia. Penderita gagal jantung seringkali mengalami palpitasi atau sensasi ketika jantung berdegup dengan kencang. Hal ini karena jantung berusaha memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, elektrodiogram atau EKG. EKG merupakan alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung.
Dilakukan dengan cara memasangkan elektroda pada titik tertentu pada bagian tubuh pasien. Yang kedua yaitu pemeriksaan marka jantung. Pemeriksaan marka jantung dengan kreatin kinase MB atau CKMB atau tropin I atau T merupakan marka nekrosis miosit jantung dan menjadi marka untuk diagnosis infak miokard. Yang ketiga yaitu rongsen dada. Rongsen dada yang diambil dari posterior anterior dapat mengungkapkan kardiomegali, edema paru atau hipertensi vena, peningkatan ukuran pembuluh darah dan pengalihan aliran darah ke atas adalah tanda pertama dari peningkatan tekanan vena pulmonal. Yang keempat yaitu ECG. Dimensi pada akhir diastol dan sistolik pada ventrikel kiri dapat direkam dengan elektrokardiografi. Pemeriksaan ekokardiografi biasanya digunakan untuk mendeteksi gangguan yang bersifat fungsional dan anatomi penyebab gagal jantung. Elektrokardiografi juga dapat digunakan untuk menentukan ukuran dan fungsi ventrikel kiri. Terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan penurunan berat badan, diet rendah garam, rendah kolesterol, tidak merokok, dan olahraga teratur. Terapi farmakologi. Yang pertama itu terapi diuretik. Diuretik merupakan terapi utama untuk mengatasi overload cairan oleh karena mekanisme kompensasi menstimulasi retensi air dan sodium. Diuretik yang sering digunakan adalah golongan diuretik lob dan thiazid. Diuretik lob meningkatkan ekskresi natrium dan cairan ginjal dengan tempat kerja pada ansa Henle ascendens, namun efeknya bila diberikan secara oral dapat menghilangkan pada gagal jantung berat karena absorpsi usus. Diuretik ini menyebabkan hiperuresimia. Diuretik thiazid menghambat reabsorpsi garam di tubulus distal dan membantu reabsorpsi kalsium. Diuretik ini kurang efektif dibandingkan dengan diuretik lob dan sangat tidak efektif bila laju filtrasi glomerulus turun di bawah 30%. Yang kedua ada ACE inhibitor, yaitu mengurangi kadar angiotensin 2 dalam sirkulasi dan mengurangi sekresi aldosterone sehingga menyebabkan penurunan sekresi natrium dan air. Inhibitor ini juga menurunkan retensi vaskular vena dan tekanan darah yang menyebabkan peningkatan curah jantung. Lalu yang ketiga antagonis aldosterone yang berperan dalam menurunkan mortalitas pasien dengan gagal jantung sedang sampai berat. Lalu yang keempat obat inotropik yang berfungsi meningkatkan kontraksi otot jantung dan curah jantung. Yang kelima, glikosida digitalis, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung dan menyebabkan penurunan volume distribusi. Lalu yang keenam, vasodilator, yang berperan untuk mengurangi preload dan afterload yang berlebihan. Dilatasi pembuluh darah vena menyebabkan berkurangnya preload jantung dengan meningkatkan kapasitas vena. Interaksi obat. Terapi dengan antiplatelet atau aspirin direkomendasikan untuk mengurangi vascular event pada pasien dengan PJK, kecuali kontraindikasi level A. Sedangkan ACE inhibitor direkomendasikan bagi semua pasien gagal jantung, baik pasca infak jantung, baik dengan EF menurun ataupun tidak. Beta blocker direkomendasikan untuk gagal jantung pasca infak miokard dengan EF menurun. Sebaiknya ACE inhibitor dan beta blocker dimulai 48 jam selama hospitalisasi bila hemodinamik stabil. Pada pasien dengan gagal jantung sistolik, di samping antihipertensi di atas, perlu penambahan antagonis reseptor mineralokortikoid, diuretik, serta menghindari CCB, NSAID, COX-2 inhibitor, dan thiazolidinedion yang akan semakin memperburuk gagal jantung.
Selanjutnya, dosis obat. Yang pertama ada aspirin. Pada pasien yang mengalami sindrom koroner akut, aspirin yang tidak dilapisi enterik 160 hingga 325 mg. Sebaiknya dikunyah dan ditelan sesegera mungkin setelah timbulnya gejala atau segera setelah dibawa ke unit gawat darurat. Pasien yang menjalani PCI sebelumnya mengkonsumsi aspirin harus menerima 325 mg aspirin non-enteric coated. Dosis memelihara harian 75 hingga 162 mg direkomendasikan setelahnya dan seharusnya begitu berlanjut tanpa batas waktu. Yang kedua, DJI platelet inhibitors. Clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor memblokir subtipe reseptor ADP pada trombosit, mencegah pengikatan ADP ke reseptor, dan selanjutnya reseptor platelet GP2B dan 3A mengurangi agresi platelet. Clopidogrel sebanyak 300 mg oral, dos diikuti 75 mg oral setiap hari pada pasien yang menerima fibrinolitik atau yang tidak menerima terapi reperfusi. Hindari membuat dosis masuk pasien berusia 75 tahun atau lebih. Dosis pemuatan oral 600 mg direkomendasikan sebelum PCI primer, kecuali bahwa 350 mg harus diberikan jika dalam 24 jam terapi fibrinolitik. Lalu prasugrel 60 mg oral diikuti 10 mg oral sekali sehari untuk pasien dengan berat 60 kg atau lebih. Selanjutnya ada ticagrelor, dosis pemuatan oral 180 mg pada pasien yang menjalani PCI diikuti dengan 90 mg oral 2 kali sehari. Pada pasien STMI yang mendapat fibrinolisis, terapi dini dengan clopidogrel 75 mg sekali sehari selama rawat inap dan hingga 28 hari mengurangi mortalitas dan refraction tanpa meningkatkan risiko pendarahan besar. Pada orang dewasa yang lebih muda dari 75 tahun yang menerima fibrinolitik, dosis pertama clopidogrel dapat menjadi dosis muatan 300 mg. Lalu yang ketiga ada glycoprotein 2B atau 3A receptor inhibitors. Inhibitor reseptor GP2B atau 3A memblok jalur umum akhir dari agregasi platelet, yaitu ikatan silang platelet dengan jembatan fibrinogen antara GP2B dan reseptor 3A pada permukaan trombosit. Ada abcicimab 4 atau pemberian intrakoroner eptifibatide atau tirofiban mungkin diberikan pada pasien dengan STMI yang menjalani PCI primer yang dirawat dengan UFH. Lalu ada abcicimab 0,25 mg per kilogram diberikan 10 untuk 60 menit sebelum dimulainya PCI, diikuti oleh 0,125 mg per kilogram maksimum 10 mg per menit selama 12 jam. Lalu ada eptifibatide 180 mg per kilogram 4 bolus diulang dalam 10 menit diikuti dengan infus 2 mg per kilogram per menit selama 18 hingga 24 jam setelah PCI. Lalu ada tirofiban 25 mg per kilogram 4 bolus kemudian 0,15 mg per kilogram per menit hingga 18 hingga 24 jam setelah PCI. Yang keempat ada antikoagulans
baik GVH atau bivalirudin lebih disukai untuk pasien yang menjalani PCI primer. Sedangkan untuk fibrinolisis, baik UFH, eksasoparin, atau fondaparinux dapat digunakan. Pertama, dosis awal UFH untuk PCI primer adalah 50 hingga 70 unit per kilogram. 4 bolus jika inhibitor GP2B atau 3A direncanakan, dan 70 hingga 100 untuk kilogram 4 bolus jika tidak ada inhibitor GP2B atau 3A yang direncanakan. Berikan dosis tambahan 4 bolus untuk mempertahankan target activate coating time. Dosis awal UFH dengan fibrinolitik adalah 60 untuk kilogram 4 bolus, maksimum 4000 unit, diikuti dengan infus 4 konstan 12 untuk per kilogram per jam, maksimum 1000 per jam. Sesuaikan dosis infus UFH sesering mungkin untuk mempertahankan target waktu tromboplastin parsial yang diaktifkan 1,5 hingga 2 kali kontrol 50-70 detik. Ukur APTT pertama pada 3 jam pada pasien dengan STE-CS yang diobati dengan fibrinolitik, dan pada 4 hingga 6 jam pada pasien yang tidak menerima trombolitik dan atau menjalani PCI primer. Dosis enoxaparin adalah 1 mg per kilogram subkutan setiap 12 jam atau 24 jam jika gangguan fungsi ginjal. Untuk pasien dengan SMI yang menerima fibrinolitik, enoxaparin 30 mg 4 bolus diikuti segera oleh 1 mg per kilogram SC setiap 12 jam jika lebih muda dari 75 tahun. Pada pasien 75 tahun ke atas, berikan enoxaparin 0,75 mg per kilogram SC setiap 12 jam. Lanjutkan enoxaparin selama rawat inap atau hingga 8 hari. Dosis bivalirudin untuk PCI pada STEMI adalah 0,75 mg per kilogram 4 bolus, diikuti oleh infus 1,75 mg per kilogram jam. Hentikan pada akhir PCI atau lanjutkan pada 0,25 mg per kilogram per jam jika antikoagulasi berkepanjangan diperlukan. Dosis fondaparinux adalah 2,5 mg 4 bolus diikuti oleh 2,5 mg SC sekali sehari, dimulai pada hari kedua di rumah sakit. Untuk pasien yang menjalani PCI, hentikan antikoagulasi segera setelah prosedur. Yang kelima, ada beta adrenergic blockers, mengurangi resiko iskemia berulang, ukuran reinfraksi, dan aritmia vertikal. Dosis beta blocker biasa dengan target detak jantung istirahat 50 hingga 60 denyut per menit. Ada metoprolol 50 mg dengan lambat lebih dari 1-2 menit 4 bolus diulang setiap 5 menit untuk total dosis awal 15 mg. Jika regimen konservatif diinginkan, kurangi dosis awal menjadi 1 hingga 2 mg. Ikuti dalam 1 hingga 2 jam oleh 25 hingga 50 mg secara oral setiap 6 jam. Jika sesuai, terapi awal dapat dihilangkan. Lalu propranolol 0,5 hingga 1 mg lambat 4 mendorong, diikuti dalam 1 untuk 2 jam oleh 40 untuk 80 mg secara oral setiap 6-8 jam. Jika sesuai, terapi awal dapat dihilangkan. Lalu atenolol
5 dosis miligram diikuti 5 menit, kemudian dengan dosis 4 mg kedua, kemudian 50 untuk 100 mg secara oral sekali sehari, mulai 1-2 jam setelah dosis 4. Terapi 4 awal dapat dihilangkan. Yang keenam ada statin. Memberikan statin intensitas tinggi, baik atorvastatin 80 mg atau rosuvastatin 40 mg untuk semua pasien sebelum PCI, terlepas dari terapi penurunan lipid sebelumnya, untuk mengurangi frekuensi MI periprosedural setelah PCI. Yang ketujuh ada nitrates. Berikan 1 tablet SLNTG 0,4 mg setiap 5 menit hingga 3 dosis untuk meredakan nyeri dada dan iskemia miokard. NTG intravena diindikasikan untuk pasien dengan CS yang tidak memiliki kontraindikasi dan yang memiliki iskemia persisten, HF atau BP tinggi yang tidak terkontrol. Dosis yang biasa adalah 5-10 mg per menit dengan infus terus-menerus dititrasi hingga 100 mg per menit sampai menghilangkan gejala atau membatasi efek samping, misalnya sakit kepala atau hipotensi. Lanjutkan pengobatan selama kurang lebih 24 jam setelah iskemia sembuh. Materi selanjutnya ada penggolongan obat pada terapi gagal jantung kongestif. Yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor. Obat-obat yang termasuk ACE1 memiliki mekanisme kerja untuk menurunkan sekresi angiotensin 2 dan aldosteron dengan cara menghambat enzim yang dapat mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, termasuk juga dapat mengurangi kejadian remodeling jantung serta retensi air dan garam. Yang kedua ada beta blocker. Berdasarkan Gudellin, direkomendasikan untuk penggunaan beta blocker pada semua penderita gagal jantung kongestif yang masih stabil dan untuk mengurangi fraksi ejeksi jantung kiri tanpa kontraindikasi ataupun adanya riwayat intoleran pada beta blockers. Mekanisme kerja dari beta blocker sendiri yaitu untuk menghambat adrenoseptor beta di jantung, pembuluh darah perifer sehingga efek vasodilatasi tercapai. Yang ketiga ada angiotensin 2 reseptor tipe 1 inhibitor. Mekanisme ARB yaitu menghambat reseptor angiotensin 2 pada subtipe ATI. Penggunaan obat golongan ARB direkomendasikan hanya untuk penderita gagal jantung dengan stage A, B, C yang intoleran pada pengguna ACE1. Yang keempat ada digoxin, merupakan golongan glikosida jantung yang memiliki sifat inotropik positif yang berperan untuk membantu membalikkan kontraktilitas dan meningkatkan dari kerja jantung. Digoxin memiliki indeks terapi sempit yang berarti dapat penggunaan dosis rendah sudah memberikan efek terapi. Diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan digoxin dan monitoring ketat bila dikhawatirkan terjadi toksik. Yang kelima ada nitrat dan hidralazin, mempunyai efek hemodinamik yang saling melengkapi. Hidralazin sebagai vasodilator pembuluh darah arteri yang dapat mengurangi resisten pembuluh darah sistemik serta meningkatkan stroke volume dan cardiac output. Hidralazin memiliki mekanisme yaitu dengan menghambat inositol trifosfat pada retikulum sarkoplasma yang berperan dalam melepaskan ion kalsium intraseluler dan terjadi penurunan ion kalsium intraseluler. Nitrat sebagai vasodilator utama dan menurunkan preload dengan mekanisme aktivasi CGMP atau guanosin monofosfat sehingga menurunkan kadar ion kalsium intraseluler.
Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.